Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang repairing ya, memperbaiki hasil coating dari pemasangan wall panel lap shading Conwood yang kemarin kami kerjakan di 24 units of housing project yang berlokasi di Town Site Batu Hijau, masih dalam wilayah otoritas milik PT Aman Mineral. Pekerjaan ini sebenarnya sudah selesai sampai ke tahap finishing, tapi setelah melewati QC dan kami cek sendiri, ternyata memang ada beberapa tempat yang perlu direparasi. Itu karena kemarin sempat diguyur hujan, bahkan selama proses finishing itu hujan turun hampir setiap hari. Hujan memang merupakan tantangan tersendiri ya bagi segala jenis pekerjaan eksterior, terutama finishing. Apalagi tempat ini berlokasi di daerah pegunungan ya. Nah, sebagaimana kita tahu, daerah pegunungan itu memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dataran rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia memang berada di daerah tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, kebetulan hari ini hari Ahad tanggal 2 Februari tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 3 Saban tahun 1446 Hijriah. Kita tahu bahwa hujan lebat sudah mulai turun sejak pertengahan bulan November dan biasanya akan berakhir pada bulan Februari. Itu artinya pekerjaan ini memang kita lakukan pada pertengahan musim penghujan. Nah, mungkin ada yang masih ingat dengan materi pelajaran geografi untuk kelas 1 SLTP kurikulum 1984. Kalau tidak salah itu terbitan PT Intan Pariwara ya. Di situ dijelaskan bahwa secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia secara geologis terletak di pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, hal inilah yang membuat Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi. Keberadaan gunung-gunung inilah yang sedikit banyak mempengaruhi tinggi rendahnya curah hujan di beberapa kawasan tertentu. Nah, adapun secara astronomis, Indonesia itu membentang mulai dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan melebar mulai dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya, Indonesia berada di sekitar Khatulistiwa atau berada di daerah tropis. Adapun kota-kota yang dilewati oleh garis Khatulistiwa itu antara lain Kota Bonjol, Kota Pontianak, Kabupaten Lingga, Pasaman, dan Kabupaten 50 Kota. Sekarang pertanyaannya, apa hubungan antara letak astronomis dengan tinggi rendahnya curah hujan yang ada di Indonesia? Oke. Sekarang akan kita bahas, tapi sorry ya mungkin agak panjang sedikit karena mungkin kita akan mulai dari ekuator bumi atau garis Khatulistiwa. Garis Khatulistiwa itu membentang sepanjang 40.070 km. Sedangkan bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Dengan demikian, maka untuk melakukan satu kali rotasi, bumi membutuhkan waktu sebanyak 23 jam 56 menit 4 detik. Satu kali rotasi itu biasa kita sebut dengan satu hari satu malam. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa yang dimaksud dengan 24 jam itu sebenarnya kurang 4 menit. Tepatnya 23 jam 56 menit 4 detik. Nah, hal ini bisa kita tahu dengan memperhatikan gerak semu harian bintang. Misalnya, kalau malam ini kita melihat rasi bintang Ursa Mayor berada pada suatu titik tertentu pada jam 8 malam misalnya, maka keesokan harinya rasi bintang tersebut akan berada pada titik yang sama di waktu yang berbeda, yaitu 4 menit lebih awal dari hari sebelumnya. Ini perlu diingat ya karena semuanya akan saling berhubungan. Nah, selain melakukan rotasi atau berputar pada porosnya, bumi juga melakukan revolusi atau bergerak mengelilingi matahari. Untuk satu kali revolusi, bumi berotasi sebanyak 365,25 kali. Artinya dalam satu tahun, satu kali revolusi itu kita sebut satu tahun ya. Dalam satu tahun itu ada 365,25 hari. Dimana kita tahu ya, bulan Januari 31 hari, Februari 28, Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, dan Desember 31. Jadi jumlahnya 365 hari. Sorry Pak. Nah, sisanya yang 0,25 hari itu nanti akan digabung menjadi satu. Jadi kan
rotasinya itu sebanyak 365,25 lebih 1/4 hari ya. 1/4 hari itu nanti dibulatkan menjadi 1 hari dan ditambahkan pada bulan Februari. Nah, tahun di mana Februari berumur 29 hari itu menyebabkan dalam 1 tahun itu terdiri dari 366 hari. Nah, tahun ini disebut tahun Kabisat, dan tahun Kabisat adalah tahun yang angkanya akan habis jika dibagi 4. Misalnya tahun 1980, tahun 1992, tahun 2000, 2024, 2028 dan seterusnya. Jadi kalau ada teman-teman yang kebetulan lahir pada tanggal 29 Februari, misalnya tahun 1996, jangan nangis kalau kalian itu berulang tahun hanya 1 kali dalam 4 tahun. Karena bulan Februari itu tidak setiap tahun berumur 29 hari. Jarak rata-rata antara bumi dengan matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Tapi karena orbit bumi itu tidak berbentuk lingkaran melainkan elips, maka ada kalanya jarak antara bumi dengan matahari itu menjadi semakin dekat, ada kalanya menjauh. Nah, titik terdekat antara bumi dengan matahari itu disebut perihelium dengan jarak sekitar 147 juta kilometer dan biasanya terjadi di awal Januari ya, tepatnya di tanggal 2 sampai 3 Januari. Sedangkan jarak terjauh antara bumi dengan matahari itu disebut aphelium dengan jarak 152 juta kilometer dan biasanya terjadi pada awal Juli. Orang-orang banyak yang masih mengira bahwa perubahan jarak antara bumi dengan matahari ini berpengaruh pada perubahan musim yang ada di bumi. Nah, di sini saya katakan tidak ya, sama sekali tidak ada hubungannya ya. Yang mempengaruhi atau yang menyebabkan terjadinya perubahan musim di bumi itu sudut kemiringan rotasi bumi. Kita tahu bahwa bumi berotasi dengan sudut kemiringan sebesar 23,5 derajat. Hal ini bisa kita lihat dari gerak semu harian matahari, di mana kadang-kadang matahari terbit agak melenceng ke utara, kadang-kadang agak melenceng ke selatan. Ya, untuk lebih jelasnya, matahari berada di atas garis khatulistiwa itu pada tanggal 21 Maret, lalu kemudian bergerak ke arah utara sampai ke garis balik 23,5 lintang utara pada tanggal 21 Juni. Nah, dari sini matahari kembali lagi bergerak ke arah selatan sampai ke khatulistiwa pada tanggal 23 September, lalu terus lagi melanjutkan perjalanan ke arah selatan sampai ke garis balik 23,5 derajat lintang selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu dari garis balik selatan, bumi bergerak lagi kembali ke khatulistiwa sampai tanggal 21 Maret. Demikian seterusnya. Nah, sekarang hubungannya dengan curah hujan ya. Dengan curah hujan, kita tahu bahwa belahan bumi selatan itu sebagian besar adalah lautan, yaitu 80,9% terdiri dari lautan, sisanya 19,1% itu daratan, yaitu terdiri dari Australia, Antartika, Selandia Baru, Amerika bagian selatan, Amerika Latin, dan Afrika bagian selatan. Nah, ketika matahari berada di belahan bumi bagian selatan, kita tahu apa yang akan terjadi. Bumi bagian selatan itu sebagian besarnya adalah lautan, maka akan banyak terjadi siklus hidrologi, yaitu pergerakan air secara terus-menerus dengan melibatkan perubahan fisika yang dimulai dari evaporasi atau penguapan, kemudian kondensasi, terbentuklah awan, kemudian terjadi hujan. Jadi dari sini kita tahu antara bulan November, Desember, Januari, Februari itu waktu yang sangat menantang bagi segala jenis pekerjaan eksterior, terutama finishing seperti yang sedang kami lakukan. Ya, kenapa? Karena itu adalah puncak musim penghujan. Oke, baik. Ini lihat. Ya, kita berada di atas gunung nih.